Baik, untuk pemaparan selanjutnya adalah materi dengan judul masalah-masalah yang dipilih atau disoroti oleh sosiologi hukum. Dalam arti bahwa dalam pembahasan kali ini adalah tentang masalah-masalah apa saja yang kemudian mendapatkan perhatian khusus daripada ilmu sosiologi hukum. Ada beberapa poin yang kemudian disoroti oleh sosiologi hukum, yaitu yang pertama diantaranya adalah tentang hukum dan sistem sosial masyarakat. Nah, dalam kajian ini sosiologi hukum mengkaji tentang hukum sebagai salah satu subsistem daripada sistem sosial masyarakat. Itu kemudian dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga dalam kajian ini sosiologi hukum menyoroti tentang bagaimana pengaruh sistem sosial masyarakat terhadap perkembangan dan pembentukan hukum sebagai subsistem daripada sistem sosial masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum kemudian mengkaji tentang bagaimana kemudian terjadinya perbedaan-perbedaan di antara sistem hukum dan pengaruhnya terhadap sistem-sistem hukum, persamaan-persamaan sistem hukum yang sifatnya universal. Sehingga bagaimana perbedaan tersebut terhadap persamaan yang bersifat universal itu adalah suatu bentuk penyimpangan yang kemudian disepakati oleh masyarakat karena dianggap dibutuhkan. Dan itu yang kemudian dikaji oleh sosiologi hukum tentang bagaimana kemudian adanya persamaan dan perbedaan di antara banyaknya sistem-sistem hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga yang menjadi masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum adalah tentang sifat sistem hukum yang bersifat dualistis. Dalam hal ini kemudian sosiologi hukum mengkaji tentang bagaimana hukum substantif dengan hukum yang bersifat adjektif. Hukum yang bersifat substantif adalah artinya hukum dengan peranannya kemudian untuk menjaga dan memelihara hak-hak mendasar daripada masyarakat. Sedangkan di lain sisi hukum dengan sifatnya yang adjektif itu mempunyai peran untuk memaksa dan juga mengarahkan serta mengendalikan masyarakat. Nah, ini yang kemudian akan dikaji oleh sosiologi hukum tentang bagaimana hukum menjadi alat untuk memelihara dan menjaga hak-hak mendasar dari masyarakat, dan hukum yang bersifat adjektif yang berfungsi untuk pengendalian masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini sosiologi hukum kemudian mengkaji tentang kenyataan atau realita bahwa hukum dan kekuasaan ini kemudian mempunyai pengaruh. Bagaimana kekuasaan mempengaruhi perkembangan hukum, pun sebaliknya. Bagaimana kemudian hukum ini dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga nanti diteliti oleh sosiologi hukum tentang bagaimana hubungan dan pengaruh tarik-menarik daripada kedua hal tersebut. Kemudian yang kelima adalah tentang hukum dan sosial budaya. Dalam hal ini sosiologi hukum menyoroti tentang bagaimana hukum dipengaruhi oleh budaya dan sebaliknya, bagaimana hukum kemudian hidup di antara sosial budaya yang berlaku di masyarakat, dan bagaimana kemudian hubungan timbal balik daripada kedua hal tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang kepastian hukum dan keseimbangan. Dalam masalah ini ada satu pandangan daripada Max Weber yang kemudian membagi antara rationality formal atau formal rationality dengan substantif rationality. Artinya sosiologi hukum mengkaji tentang formal rationality yang kemudian membahas tentang struktur dan kajian-kajian analitis tentang hukum, dan
substantif rationality yang membahas tentang bagaimana keseimbangan-keseimbangan yang harus terbentuk dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum adalah tentang peranan hukum sebagai alat untuk merubah atau alat perubahan masyarakat. Artinya, bagaimana kemudian hukum mempengaruhi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan bagaimana peranan hukum itu untuk mengadakan perubahan dalam suatu masyarakat. Nah, itu diantaranya adalah beberapa masalah yang menjadi kajian khusus atau masalah-masalah yang menjadi pilihan dan disoroti oleh sosiologi hukum.